Kenapa AC saya nggak dingin ini? Sejak kapan Pak Kowi? Udah lama? Ada seminggu yang lalu. Iya. Oh gitu ya. Jadi udah seminggu nggak dingin ya? Ya, jadi yang keluar cuma kayak angin aja. Ya. Saya jelaskan tentang AC ya. Baik. Kalau AC dingin kan karena freon ya. Ya. Freonnya cukup, obat pendinginnya cukup. Ya. Enggak kotor, maka AC normal dan fungsi secara sempurna. Salah satu AC nggak dingin itu penyebabnya adalah freon kurang. Bukan hanya freon, yang lain-lain gitu ya. Ya. Elektriknya mati nggak dingin, Ya. olinya kurang nggak dingin, freonnya kurang nggak dingin, atau fan belnya lepas nggak dingin. Apa? Fan belnya lepas fan nggak bel. dingin. Yang menggerakkan kompresor. Iya betul. Jadi tapi yang sering freonnya kurang ya sering. Itu yang paling inti ya, yang paling sering terjadi lah. Tapi pertanyaannya kenapa freon bisa kurang? Ya. Secara teori ya freon kalau tidak ada kebocoran di sistem tidak akan habis, tidak berkurang. Ya. Sekalipun kalau dalam pemakaian jangka lama ya. Di atas tahun 2 tahun baru nambah atau nambah kurang gitu. Nah, salah satu sebab bocor freon banyak ya. Satu selang-selangnya, baut-baut pipanya yang kurang kenceng, atau evaporatornya bocor. Jadi intinya di konektor Pak ya? Iya, itu salah satu penyebab bocor ya, karena itulah di situ ada o-ring. Iya. Tapi yang sering terjadi kalau mobil-mobil sudah cukup umur biasanya evaporatornya yang bocor atau selang-selangnya. Iya. Terus kenapa bisa cepat bocor? Nah, itu masalahnya kan? Ya. Salah satunya itu adalah perawatan. Perawatan. Lagi-lagi ke perawatan. Karena kompresor itu juga butuh oli. Kalau waktu servis nggak diganti oli, maka kompresornya akan seret dan bisa menyebabkan macet. Artinya nggak berarti pada saat isi freon itu udah langsung termasuk oli itu enggak ya? Tersendiri itu? Bareng. Oh bareng. Ya, jadi oli itu ada di freon, campur dengan freon. Oh gitu. Kalau mobil-mobil lama zaman dahulu tersendiri. Tapi kalau mobil-mobil yang generasi baru udah nyatu sama freon. Isinya bersama dengan freon. Jadi campur, ada olinya, ada freon. Iya. Nah itu satu. Kedua, evaporatornya bocor. Tapi kenapa evaporator bisa bocor? Nah, yang paling menyebabkan sering terjadi bocor adalah karena banyaknya debu. Debu nempel di evaporator maka menyebabkan karatan. Iya. Karena di dalam itu embun, ada debu, terjadi karat, maka evaporator itu terdiri daripada aluminium tipis. Sirip-siripnya itu aluminium tipis. Sehingga ketika ada kotoran dikit saja, jadi rentan keropos, atau karatan dikit saja, jamur saja sedikit itu langsung bikin keropos dan akhirnya bocor. Yang menyebabkan freonnya kurang. Kalau sudah parah habis total. Ini menyebabkan nggak dingin. Walaupun segede lubang jarum, Mbak. Iya. Namanya gas. Ujung jarum pun bisa habis. Menarik nih Pak Haji. Saya tanya, itu kan karena ada debu sampai kepada evaporator. Apakah itu juga pengaruh dari kita merawat filter itu? Iya, betul. Ya, filter ya. Salah satu tip bagaimana cara AC agar tetap awet dingin, harus kita sering-sering membersihkan filter udara AC dari debu ya. Iya, dari debu. Minimal saat ganti oli. Nah, ini saya tanya nih, menarik. Berapa sih artinya hari atau minggu atau bulan idealnya untuk mengecek atau membersihkan debu di filter itu? Kalau kita mau peduli, itu lebih sering lebih bagus. Oh gitu. Nah, tapi minimal ketika ganti oli aja. Ganti oli, servis ganti oli kan rata-rata 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau umpamanya karena mobil ini sering kita pakai, sebulan sekali gitu. Prinsipnya lebih cepat lebih bagus. Oh gitu. Pakai sering lebih bagus. Oh gitu. Ya, bersih terus ya. Untuk di filternya nih Pak ya. Di filternya. Filter sebelum evaporator ya. Betul. Dan caranya mudah sekali, cukup membuka laci. Iya. Itu tadi kita praktekkan atau nanti kita praktekkan lagi dengan cara membuka filter AC. Iya. Ya. Nah, caranya ketika cek AC tidak dingin, pertama ngecek tekanan freonnya dulu.
freonnya dulu ketika tekanannya nggak sesuai ya, atau rendah atau tinggi, ini menyebabkan salah satu komponen itu rusak atau freonnya kurang. Dengan tekanan pressure gauge itu menunjukkan ada komponen yang rusak atau freonnya kotor atau kosong. Artinya pressure gauge ini sebagai itu, indikator ya, itu menunjukkan data freon kosong atau ada komponen rusak. Itu tadi. Nah, ini kebetulan tadi udah kita periksa, ternyata freonnya kurang. Jadi kita tambah. Nah, karena ini waktunya mepet dan membuka freonnya, membuka evaporator cukup lama, kan harus buka ini nih. Satu dashboard karena tepatnya ada di tengah-tengah sempit. Betul. Nggak bisa di istilahnya kodok-kodok gitu. Harus dibongkar. Akhirnya ya nanti selain waktu yang lama juga dengan Pak Kowi bentuk penerangan ya. Kita bongkar semua nih supaya bisa lebih tuntas. Karena lebih teliti ya. Kalau kita lihat di luar nggak ada yang ngerebus. Ini menunjukkan bahwa bocor ada di dalam. Kesimpulannya jadi lebih rumit. Ini nampaknya udah nggak dingin lagi nih. Jadi udah besar bocornya. Betul. Ya udah kurang dingin Pak Haji. Ya, tadi dingin kan? Ini kelihatannya udah kurang lagi. Cepat sekali nih. Cepat, berarti bocornya besar. Iya. Bocornya ekstrim ini. Iya, betul. Wah, harus bongkar dashboard ini. Kalau Pak Kowi ada waktu atau secepatnya lah dilakukan. Baik. Ya, supaya nggak menyebabkan yang lain. Sebab kalau lama-lama nggak dibetulkan nanti kompresornya juga bisa menyebabkan. Oh gitu ya? Betul. Efeknya ke kompresor enggak? Karena dipaksa hidup. Betul. Dipaksa hidup. Jadi saya izin nanti kalau siapan waktunya ada, datang ke Banindo untuk dilakukan pembongkaran evaporator. Siap Pak. Nah, terima kasih. Udah nggak dingin? Udah dingin lagi. Berarti gede bocornya. Gede bocornya. Evaporator lagi nih. Ya bisa jadi ya pipa atau ya. Ya biasanya di konektor, kalau enggak di sirip-sirip itu. Oh, tapi tadi mah nggak dicek ya? Ya karena nggak ada. Kan apa di dalam sini gitu. Ceknya harus ngangkat itu. Enggak, yang cek pipa itu enggak ya? Pipa secara visual nggak ada. Karena pasti agak berminyak biasanya. Tapi kalau waktunya ada, cek lagi.